Karena customer itu belanja kan bukan karena rasa, Ya. bukan karena harga. Oke. Buktinya sampai sekarang pun juga kami di Almas nggak pernah diskon sama sekali. Tapi customer datang itu karena persepsi. Oke. Nah, persepsi akan muncul ketika brand itu positioningnya jelas Ya, betul. Hai Sobat Brand, apa kabarnya semuanya? Senang sekali saya Tirharjo kembali di podcast Bincang Peluang Bisnis Bistalk. Di sini setiap cerita memiliki sumber inspirasi dan juga opportunity. Nah, kali ini kita akan ngobrol bincang santai bersama owners dari Almas Fried Chicken gitu ya. Bagaimana brand Almas gitu ya dalam 1 tahun bertumbuh secara signifikan. Tentunya kita banyak sekali nanti kita akan bahas secara tuntas. Oke, selamat datang dan juga selamat bergabung di podcast Bistalk, Pak Okta. Apa kabar, Pak Okta? Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih sudah berkunjung di studio Info Brand. Sama-sama, terima kasih undangannya. Mudah-mudahan podcast kita pada kesempatan kali ini dapat memberikan inspirasi buat Sobat Brand semuanya. Baik Sobat Brand, kita akan bahas mengenai bagaimana brand lokal Almas Fried Chicken ini mampu bersaing dengan brand global yang dalam waktu 1 tahun tadi kita spill pertumbuhan bisnisnya mencapai 90 gerai. Ini sebuah pencapaian bisnis yang sangat menarik untuk kita kulik dan kita bahas. Oke, Pak Okta. Ya. Ini kan sebuah brand yang didirikan 14 Juni 2024, Pak ya. Tepatnya di Bintara, Betul. Bekasi, Pak ya. Nah, boleh diceritakan Pak, awal mula Almas didirikan ini seperti apa, Pak? Jadi, bismillah, saya jawab dulu. Oke. Kami backgroundnya kan di Abuya Group. Oke. Sudah di kuliner dari tahun 2017. Almas adalah brand kami yang ke-8. Nah, memang munculnya awal karena ada problem yang kita pengen solusinya kita ingin lakukan gitu ya. Jadi beberapa tahun terakhir, 18 bulan terakhir ini kita lihat ada fenomena Israel dan Palestina dan kemudian ada produk-produk yang terafiliasi yang diboikot sama warga Indonesia. Oke. Nah, kami melihat kita butuh di kuliner bisa memberikan alternatif. Yang kedua, kita juga lihat ini dari sisi bisnisnya ada potensi bisnis yang memungkinkan untuk di sana. Yang ketiga juga kan bakalan banyak profesional-profesional yang bekerja sebelumnya untuk produk-produk afiliasi yang sebenarnya mereka juga butuh solusi untuk bekerja. Artinya ketersediaan nanti karyawan dan tenaga kerjanya pun juga nanti akan bagus. Nah, karena kami lakukan riset survei, muncul 3 produk besar yang paling berdampak di kuliner karena boykot. Yang pertama ya fried chicken, kemudian coffee dan pizza. Nah, karena kita backgroundnya sebelumnya di Kebuli Abuya, pakai basmati dan kemudian ayam, makanya kita pikirkan kayaknya kita harus punya brand fried chicken. Nah, ketika itu kita langsung jalan. Tim yang cari lokasi langsung cari lokasi, alhamdulillah langsung dapat di Bintara dan langsung mulai proses renovasi. Nah, ini yang lucu, renovasi outletnya sudah selesai jadi, tapi produknya belum jadi. Karena semuanya kita langsung paralel kan, karena harus eksekusi secepatnya. Terus kemudian tim R&D langsung cari produk, itu langsung saya dan istri yang handle untuk produknya. Dan kita juga ngelihat produk apa nih yang memungkinkan untuk masuk di antara tengah banyaknya atau red zone-nya nih fried chicken yang ada di Indonesia. Nah, kita teringat karena kita fokusnya di Timur Tengah, ada brand Albaik pada saat kita haji dan umroh itu yang orang rela antri berjam-jam. Nah, ini menarik nih, kita bisa bawa versinya Albaik ke Indonesia, bisa solve problemnya, rindunya orang dengan makanan ayam goreng Timur Tengah atau Saudi, plus bisa untuk memberikan substitusi dari brand terafiliasi. Akhirnya lahirlah Almas. Almas buka itu 14 Juni, timnya sudah ready, outletnya udah ready, produknya baru ready tuh H-2, tanggal 12 Juni. Akhirnya kita opening 14 Juni dan alhamdulillah bertepatan dengan tanggal lahir almarhumah ibunda saya. Dan itu pada saat opening yang Allah berikan taufik yang memang tidak direncanakan, bahwa mudah-mudahan ini nanti kita bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita di Palestina. 5% keuntungan dari Almas ini nantinya
untuk amal jariah ibunda kami yang telah meninggal. Luar biasa. Nah, Oke, gitu. Pak Okta. Yeah. Bicara mengenai ketika meluncurkan suatu produk gitu ya, ini kan begitu diluncurkan langsung direspon baik oleh pasar gitu ya. Nah, tadi kan dengan persiapan yang sangat singkat, tapi secara posisi market ini cepat diterima, itu faktornya apa tuh Pak Giren? Pasti faktor ridho Allah yang pertama. Oke. Yang kedua memang fried chicken ini marketnya besar di Indonesia. Itu bahkan kalau dilihat dari hasil penjualan fried chicken di seluruh Indonesia itu triliunan pasti. Karena kita lihat KFC yang sudah IPO aja satu brand itu dia bisa sampai 6-7 triliun dalam 1 tahun. Belum lagi yang brand-brand lainnya. Jadi secara marketnya besar, kemudian pertumbuhan yang lain pun juga besar, tapi tetap terserap. Artinya marketnya itu kuenya masih banyak. Plus tambahan lagi ada kue yang nanti tersisihkan karena ada yang terafiliasi yang ditinggalkan oleh masyarakat. Jadi dari sisi marketnya memang besar. Yang kedua juga orang tuh punya izah, maksudnya punya semangat untuk berjuang. Jadi ketika kita hadir, bahwa kita hadir sebagai pengganti atau untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, itu ada semangat. Jadi mereka itu datang ke Almas bukan hanya untuk menikmati ayam goreng yang memang mereka konsumsi sehari-hari, tapi juga ada unsur untuk support, untuk membantu perjuangan Palestina. Demikian sih. Saya rasa. Selain mereka masyarakat melihat bahwa ini ada unsur tadi ya, satu boykot, kedua ada support ke perjuangan dari Palestina gitu ya. Nah, tapi kalau saya melihat ini kan suatu brand dengan positioning yang tepat gitu ya. Ketika suatu brand akan masuk ke suatu kategori atau dengan sudah red ocean ya, pasar fried chicken sangat besar tapi persaingan sangat tinggi, tapi begitu masuk dengan fried chicken ala Saudi gitu ya, ayam goreng ala Saudi, ini menurut saya suatu hal yang menarik gitu ya. Nah, kenapa memutuskan membuat fried chicken ala Saudi, dan ini menurut saya membuat kategori baru di kategori fried chicken yang sudah sangat ketat di dalam persaingan. Mungkin bisa ceritakan Pak? Iya, karena pertama backgroundnya kami. Kita di brandnya Abuya Group itu dari 7 brand yang sudah ada, 5 brand itu memang fokusnya di Timur Tengah. Kayak Abuya, Masap Abu Dhabi, Bakmi Madinah gitu kan. Nah, ke Buli Abuya baru kemudian ini Almas. Jadi memang kami backgroundnya memang fokusnya di Timur Tengah. Sebenarnya sudah punya basic background yang kuat di sana gitu. Jadi tim kita, bahan baku, central kitchen kita semuanya memang terkait sama Timur Tengah. Yang kedua karena kita lihat pada saat haji dan umroh orang rela antri berjam-jam, bahkan di Indonesia itu sampai just tip. Dan sebagian besar yang antri pun juga pada saat haji dan umroh orang-orang Indonesia. Nah, ada kerinduan pasti dari tahun 1974 orang. Dan mereka nggak ekspansi ke sini ya? Mereka nggak ekspansi ke sini. Yang undang Albek untuk datang ke Indonesia itu sudah banyak banget. Tapi memang mereka memang pengen fokusnya di sana. Nah, kita ngelihat ini ada kebutuhan dan memang dari sisi rasa terbukti orang Indonesia dari tahun 74 sampai sekarang makan Albek tetap suka gitu. Berarti ada sesuatu yang kita bisa bawa dan tawarkan yang datanya sebenarnya sangat kuat. Pak Okta, ini kan Almas ini punya tagline ayam goreng Saudi nomor 1 nih Pak. Apakah ini membawa berkah tersendiri nih buat Almas gitu ya? Karena saya melihat bahwa dengan tagline tersebut ini membuat diferensiasi yang kuat nih. Terasosiasi langsung bahwa ini sebagai ayam goreng, apalagi dengan tagline nomor 1 gitu. Bagaimana dampak dari tagline yang yang ada di Almas sendiri nih? Alhamdulillah sangat berdampak. Karena customer itu belanja kan bukan karena rasa. Bukan karena harga. Buktinya sampai sekarang pun juga kami di Almas nggak pernah diskon sama sekali. Tapi customer datang itu karena persepsi. Nah, persepsi akan muncul ketika brand itu positioningnya jelas ya. Kalau dengan kita bikin Almas aja tanpa ada fried chicken, orang bingung Almas ini mobil kah? Ini atau Almas ini fried chicken atau restoran kah? Masih umum. Nah, kita bikin positioningnya lebih tajam dengan Almas fried chicken. Nah, tapi sehingga clear ya. Sudah clear. Produknya apa gitu? Almas fried chicken jualannya ayam goreng. Tapi ayam goreng kan banyak. Ayam goreng seperti apa gitu? Ayam goreng seperti apa? Nah, agar positioningnya makin tajam lagi, kita
bikinlah tagline ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Sehingga kalau orang tanya Almas itu apa? Fried chicken yang gimana? Yang Saudi, Saudi gimana? Yang fokus membantu saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kita memang komunikasinya akan selalu begitu dan berulang-ulang begitu. Sehingga kalau sekarang ditanya sama orang yang dulu orang mungkin kenal Almas itu apa? Oh, itu wuling gitu kan. Sekarang sudah mulai bergeser. Sudah bergeser ya. Almas itu fried chicken yang Saudi nomor 1 di Indonesia. Alhamdulillah. Pak Okta, bicara mengenai brand gitu ya. Ini kan membangun suatu diferensiasi dengan kompetitor ya. Biasanya konsumen kan melihat dari sisi produk, layanan gitu ya. Mungkin dari persepsi gitu ya. Nah, bagaimana Almas sendiri gitu ya, baik dari sisi produk apa sih yang membedakan gitu ya dengan kompetitor atau kompetitor sejenis gitu ya, maupun dari sisi pelayanannya seperti apa. Nah, kalau saya lihat ini kan juga kalau saya kemarin pesan gitu ya, bisa melalui platform aplikasi dan lain sebagainya, mungkin bisa diceritakan Pak, apa keunggulan dari Almas sendiri? Diferensiasi yang paling utama adalah dari sisi warna. Jadi kami sebelum bikin ini kita riset. Apa yang mereka paling ingat tentang Albaik. Nah, orang Indonesia itu ternyata tidak terlalu hafal rasanya Albaik. Tapi top of mind-nya orang Indonesia adalah bumbunya Albaik itu meresap sampai ke dalam. Size-nya besar. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Terus yang kedua yang nggak ada di brand yang lain itu adalah ada garlic-nya itu. Garlic sausnya. Nah, jadi dari dua yang top itu bumbu meresap ke dalam dan warnanya orange. Yang kedua adalah garlic. Nah, kenapa kami developnya lama banget untuk si Almas ini? Karena banyak bumbu-bumbu rempah-rempah di Indonesia. Kalau digabung itu warnanya nggak jadi orange. Ya kita ada ayam ungkep warnanya kuning, gitu kan. Ayam bakar dan lain-lain nggak ada yang warnanya orange dari bumbu asli. Nah, racikan dari bumbu itu yang mengeluarkan warna orange itu yang paling lama. Jadi dari sisi rasa itu kita sudah dapat tuh langsung beberapa hari kemudian langsung dapat ini rasanya kita sudah bisa kunci karena memang bumbu kita memang tadinya Timur Tengah. Tapi warna yang belum. Nah, sehingga kita anggap yang bikin kita diferensiasi sama yang lain warna orange bumbunya dan itu harus meresap sampai ke dalam. Biar tajamnya lagi, kami bikin coloringnya Almas, brand identity warnanya itu warnanya orange. Gitu ya? Outletnya warnanya juga warna orange. Nah, kita juga ada garlic sauce. Jadi itu yang beda. Kalau rata-rata fried chicken di Indonesia ambil warna merah dan warna kuning, kita golden orange. Lebih golden ya. Kalau ini orange gitu. Kita orange. Kita beda dari yang itu dari sisi tampilan gitu ya. Kalau dari sisi ingredient, mungkin ini kan kalau rempah. Ini kan sesuatu yang perlu diedukasi juga nih. Kalau orang yang pernah umroh haji mungkin pernah merasakan gitu ya. Tapi kalau yang di Indonesia ini kan perlu diedukasi. Bagaimana respon sendiri Pak terhadap rasa? Kita memang setelah kita jadi produk, rasa itu kita beberapa kali adjust sebelum kita launching. Kita trial dulu. Orang Indonesia itu dia rempah sebenarnya sukanya tuh rempah Melayu. Jadi rumah makan Padang dari zaman dulu sampai sekarang itu kan sudah bisa diterima sama masyarakat. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau dicobain satu persatu antara ayamnya Albaik dengan ayamnya kita, rempahnya kita lebih ke Indonesia, lebih mengikutin rempahnya Melayu, gitu. Karena kita ngikutin tes gitu ya, tetap ada tes yang disesuaikan gitu ya. Karena rempah-rempahnya yang di Indonesia kita kan kaya rempah, dan kalau kita lihat makanan yang sudah bisa diterima di mana-mana di Indonesia bahkan di luar negeri pun adalah rumah makan Minang kan. Rempahnya Minang itu yang kita adopsi, kita combine menjadi rempah yang ada di Almas Fried Chicken. Menarik. Pak Okta, tantangan bisnis kuliner gitu ya, ini adalah diduplikasi ya. Bagaimana menduplikasi dari sisi rasa, dari sisi pelayanan gitu ya, bagaimana dari sisi outlet gitu. Nah, yang tantangan terbesar ini kan duplikasi dari sisi rasa supaya standar antara satu gerai dengan gerai yang lain. Apa yang dilakukan oleh Almas sendiri Pak sehingga memastikan bahwa standarisasi produk itu terjaga dengan baik nih Pak? Baik. Mungkin untuk benar-benar 100% tentu nggak memungkinkan. Betul. Tapi kita coba untuk tarik semua yang terkait sama rasa itu di central kitchen. Jadi kita punya central kitchen, bumbu, racikannya, marinasi, semuanya dilakukan di central kitchen. Sehingga di outlet itu mereka hanya eksekusi akhir.
walaupun eksekusi akhir tetap akan mempengaruhi rasa. Misalnya kita beli di outlet yang sama aja nih Pak. Kita makan langsung setelah digoreng, sama bawa pulang pasti rasanya beda. Betul. Ya, jadi kalau andaikan persepsinya orang rasanya 100% sama di semua outlet pasti nggak memungkinkan. Tapi karena bumbunya, marinasinya, semuanya di central kitchen, dari sisi rasanya harusnya bisa mendekati 100%. Yang beda itu pasti nanti processingnya. Kayak misalnya kita menggoreng itu, menggoreng kalau dengan minyak yang bening, yang baru dengan yang sudah hitam, itu rasanya pasti beda. Betul. Yang panas dengan yang nggak panas pasti beda. Pasti beda, betul. Tapi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana cara bikin mirip dari satu dengan yang lainnya, kita centralize ya. Jadi dikirim dari Bintara tuh? Oh enggak, Bintara itu kantornya. Kantor pusat ya? Tapi kalau sekarang central kitchen-nya kita sudah ada 4. Ada di Ciputat, ada di Sumatera, tuh di Padang, terus kemudian ada di Tangerang juga, gitu. Nah, ada yang di Bekasi. Ini tersebar di mana sih Pak? Almas ini dari 98 gerai tadi? Sekarang Mas, yang justru yang sudah hampir sebarannya rata itu di Sumatera. Karena kita sudah ada di Aceh, di Medan, di Pekanbaru, di Padang. Sumatera hampir semua kota-kota besar itu sudah ada. Nah, sama di Jabodetabek. Ini baru kita mulai masuk Jawa Barat. Jadi Bandung kita baru mulai buka kemarin. Terus nanti kita bulan ini kita buka di Surabaya. Jadi mudah-mudahan 3 bulan ini Jawa dan Sumatera sudah selesai. Baru kita masuk ke Sulawesi dan Kalimantan. Nah, Almas ini kan tadinya on outlet Pak ya? Begitu responnya bagus dari masyarakat pun bertanya mungkin ya, pola kemitraan dan lain sebagainya. Apakah memang dibuka kemitraan nih Pak? Iya, sekarang kita buka kemitraan. Mimpi awalnya tadinya kita kan on outlet semua. Tapi setelah outlet ketiga, kita akhirnya didatangin sama mitra. Kita belum punya konsep kemitraan, kita belum punya proposal dan lain-lain. Mitra kami yang di Ceger tuh yang outlet keempat, itu sudah bilang kami sudah punya lokasi, kami sudah siap dana dan lain-lain, udah setting aja. Nah, makanya apa yang membuat mereka interest pertama kali itu Pak? Jadi mereka pada saat pertama kali kenal Almas itu dari ada video postingan saya di Instagram yang cukup viral sehingga dia dapat itu bahwa ini ada alternatif ayam goreng Saudi seperti Albaik dan lain-lain. Terus kemudian dia datang ke Bintara. Hari kedua beliau datang, mereka cobain produknya dan mereka ngelihat tanggapan dari customer. Akhirnya mereka yang tadinya rukonya mau dijual, dia bikin tuh yang di Ceger. Gitu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang, dan beliau sekarang sudah punya beberapa outlet. Beberapa outlet. Iya. Ada mitra kami yang satu orang itu sampai booking 10 outlet. Dari 98 gerai Pak, yang on outlet itu berapa banyak Pak? Atau sebagian besar dimitrakan? Sebagian besar dimitrakan. Sekarang kalau yang on outlet sendiri ada 5. Ada 5 Bintara, Galaxy, ada satu di Padang, satu di Grand Wisata, satu di Medan. Di Medan ya. 6 berarti 6. 6 ya. Nah, kalau kita lihat ini kan memang animo masyarakat yang mencari Almas ini kan sangat tinggi Pak. Jadi di Infobrand sendiri liputannya terakses 18.000 lebih. Artinya memang masyarakat yang mencari opportunity Almas ini sangat tinggi gitu ya. Nah, dalam 1 tahun sudah hampir buka 100 gerai gitu ya. Ini kan suatu pencapaian yang menarik ya untuk dipelajari. Nah, kalau dari sisi mitra sendiri Pak, kalau ingin join bergabung gitu ya, ada syarat khusus kah atau memang sudah melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk menghandle pemasaran dari Almas sendiri Pak? Iya, kalau sekarang karena antrian sudah 300-an. 300-an mitra yang sudah bergabung. Nah, kalau untuk mitra yang datang untuk mau bergabung belum punya lokasi, kita belum terima. Jadi sekarang syarat utamanya adalah dia punya lokasi. Punya lokasi gitu. Lokasinya minimum ruko 2 ruko. 2 ruko ya. Dengan lebar minimum 10 meter, panjang belakang 15 meter, 2 lantai. Nah, itu syaratnya sekarang. Jadi setelah kalau punya lokasi dulu gitu ya. Lokasi dulu dan lokasinya sama tim sudah disurvei dan di-approve, baru mereka boleh DP kemitraan ya. Gitu. Nah, untuk lokasi sendiri yang potensial itu seperti apa tuh Pak?
Lokasi yang terbaik sekarang sales nomor 1 kami itu di Bandung. Lokasi yang di Bandung kalau kita belajar dari lokasi yang si Soekarno-Hatta, memang lokasi yang superstore. Oke. Lokasinya di jalan utama yang memang berdekatan dengan kompetitor yang lainnya, artinya marketnya sudah terbentuk di situ. Malah dekat kompetitor ya? Dekat kompetitor. Sekarang disyaratkan kalau mau lokasinya gampang di-approve, dia mesti bersebelahan, bertetanggan sama kompetitor yang ada. Karena kompetitor sudah melakukan riset market yang... Dan marketnya sudah terbentuk ya? Iya. Seperti kalau di minimarket mungkin antara biru sama merah lah. Betul. Karena mereka kan sebelum investasi itu sudah riset kan sebelumnya. Dan sudah tervalidasi dengan mereka buka bertahun-tahun yang mereka bertahan. Artinya marketnya di sana lebih bagus. Yang kedua, infrastruktur outletnya pun juga memadai. Parkirannya yang luas. Terus kemudian outletnya pun juga bisa solutif, bisa buat tempat permainan anak-anaknya, bisa kumpul keluarga dan lain-lain. Nah itu yang sekarang jadi bagus. Punya potensi yang besar seperti itu ya. Kalau andai kan ada di daerah-daerah yang mengajukan tapi belum ada brand kompetitor, sebelumnya kita nggak bisa terima. Iya, jadi kemarin ada beberapa yang ngajukan di beberapa daerah, bahkan di tempat ibu saya lahir pun, masa di Solo, ibu saya orang Solo Sumatera Barat, di Solo nggak ada Almas gitu ya, iya kan? Apalagi dilahir di tanggal ibu gitu. Lahir tanggal ibu, tapi syarat kami memang gitu. Di situ sudah ada belum brand internasional yang sebelumnya, karena kita kan mau mensubstitusi mereka. Iya betul. Ya kalau andai kan mereka belum ada, kita tidak mensubstitusi siapa-siapa gitu. Dan itu meminimalkan risiko juga gitu ya. Meminimalkan risiko, sehingga risetnya, surveinya juga lebih memudahkan. Kalau dari sisi capital berapa tuh Pak? Range kisarannya untuk membuka Almas ini gitu untuk superstore tergantung harga sewa. Saya kasih gambaran kayak misalnya di luar harga sewa mungkin kalau renovasi nggak terlalu besar bisa 1-2 miliar. 1-2 miliar gitu ya. Tergantung dari besaran outletnya. Itu boleh sendiri atau meski bareng-bareng? Bisa sendiri dan bisa bareng-bareng. Bisa bareng-bareng gitu ya. Kalau kami sekarang sih sarankan jangan sendirian. Karena misalnya kalau yang bareng-bareng itu kan kita per slot itu 250 juta. Nah, kalau andai kan untuk outlet sendiri mereka keluarkan 1 miliar misalnya, artinya kan dia bisa dapat 4 titik. Jadi kita juga membatasi satu orang itu maksimum 1 slot di setiap cabangnya. Oh, 1 orang 1 slot di setiap cabang. Setiap cabangnya. Tapi boleh di beberapa cabang. Jadi kalau andai kan Bapak misalnya punya dana 1 M. Di 4 titik gitu saya ya? mau di satu ini aja nggak bisa. Harus maksimum 1 slot aja. Problemnya resikonya juga akan terdiversifikasi kan. Kalau andai kan 1 miliar di dalam 1 titik dengan 4 titik, resiko akan terdiversifikasi. Kalau andai kan dari 4 ini ada yang nggak bagus 1, 3 masih bisa menopang. Itu sih kita. Secara operasional nanti yang operate siapa nih Pak? Dari kami. Tim kami yang. Kita sudah ada ini kan brand kita yang ke-8. Jadi tim kami di head office juga sudah terbentuk. Kami sudah punya head office, training center, central kitchen dan lain-lain. Karena banyak brand-brand yang dimitrakan tapi dioperate masing-masing, itu yang dampaknya kan banyak mitra-mitra yang mereka di sisi kesibukan lainnya kerja dengan bisnis mereka lainnya jadinya nggak ke-handle ya. Dan dampaknya juga kan pasti ke brand kita juga nanti. Kalau secara report itu kalau mereka kan pasti karena dia pasif ya, tentunya ada report bulanan kah atau per 3 bulan gitu ya? Bulanan jadi gitu mitra nanti akan dibikinkan akun khusus. Jadi setiap outlet itu ada satu akun bank khusus. Jadi mereka akan melihat tuh semua omset, cash flow yang berputar di situ di rekening atas namanya mitra. Yang kedua, mereka masuk ke WA group khusus di outlet itu. Mereka bisa melihat activity-nya. Mereka dapat akses CCTV. Mereka bisa monitoring. Mereka juga dapat akses POS sistem dan lain-lain. Jadi mereka in time juga POS-nya mereka bisa kontrol. Bisa kontrol dari handphone mereka. Setiap hari transaksinya per in time ya, mereka bisa lihat. Terus kemudian report harian ada di WA Group. Terus kemudian ada report bulanan. Report bulanan kita akan kirim ke mitra sebelum ditransfer dananya. Setelah diverifikasi bersama setuju, baru akan ditransfer. Berarti per bulan Pak ya? Per bulan. Mereka sistemnya bagi hasil kah atau berdasarkan profit Pak? Mereka profit. Profit jadi gitu profit, bagi hasil dari profitnya. Jadi 1 tahun pertama itu
70% untuk mitra, kami 30% sebagai pengelola. 1 tahun pertama? 1 tahun pertama. Oh, tahun kedua beda lagi? Tahun kedua itu 50-50. Oh, 50-50 ya? Karena dianggap sudah BEP. Oh, Jadi sudah harapannya break even BEP. ya? Karena kalau dari experience yang ada, rata-rata bisa mencapai BEP sebelum 1 tahun. Gitu. Jadi harapannya kita mitra sudah BEP, baru kemudian setelah itu kita 50-50. Oke, buat mitra jadi lebih mudah sebenarnya dengan pola seperti ini ya. Benar. Oke. Mitra, makanya kita punya mitra orangnya di Bekasi, tinggalnya di Jakarta atau di daerah manapun, tapi dia bisa punya outlet kemana-mana. Ada saya kayak kemarin mitra kami yang buka di Payakumbuh, orangnya di Cibubur, tapi dia punya di Pekalongan, punya di Payakumbuh, punya di Cibubur, jadi dia bisa punya outlet di mana-mana. Nah, keberhasilan sebuah bisnis itu kan dari manajemennya, Pak. Apa yang diterapkan Pak oleh Almas sendiri untuk keberhasilan dari usahanya gitu, Pak? Jadi kalau untuk struktur organisasi, kita biasanya nerapin memang 1-10. 1-10? Iya, 1 orang fokus ke kontrol 10 tim gitu ya? 10 tim yang di bawahnya. Kayak saya punya tim, ada CEO, ada CFO, dan lain-lain. Saya fokus ke 10 itu aja. Jadi CEO dia fokus ke operation manajernya 10. Dan operation manager ke area manager. Jadi kita nggak overthinking, nggak perlu mikirin sampai paling ke bawah gitu ya. Sudah ada tanggung jawab masing-masing gitu. Masing-masing. Ya, insya Allah sih dari perjalanan ini kapasitas kitanya sebagai manusia itu sebenarnya bisa memungkinkan untuk fokus ke 15 titik. Tapi kita ambil yang 70%-nya aja, fokus ke 10 titik. Apa Pak yang melatar belakangi sampai ketemu satu pola seperti itu tuh Pak? Pasti kan ada ada background di balik itu. Di Al-Quran tuh ada. Tentang bagaimana fokusnya manusia maksimum itu di belasan titik gitu. Jadi ya kita coba ambil, kita lebih turun dari standarnya itu yang lebih nih, biar fokusnya bisa lebih baik. Oke, Pak Okta, saya ingin bincang mungkin di sesi ketiga ini, saya ingin bincang terkait Pak Okta nih, background Pak Okta. Pak Okta ini kan mengawali kuliah di PB Pak ya? Betul. Oh, di jurusan manajemen. Nah, artinya ketika lulus menjadi seorang profesional gitu ya. Nah, ini kan langsung pindah kuadran menjadi seorang entrepreneurs gitu ya, dan itu tentunya tidak mudah gitu ya, tidak mudah gitu ya. Apa sih yang filosofi atau mungkin makna setiap perjalanan dari Pak Okta sendiri sampai di titik ini, apa yang dijalankan Pak? Mimpinya sebenarnya dari dulu sama. Saya justru awalnya bukan profesional. Awalnya bisnis dulu. Oh, awalnya bisnis malah. Awalnya bisnis dulu. Oh, berarti lulus kuliah bisnis gitu, Pak? Jadi nyambi. Oh, nyambi. Jadi mulai dari semester 3 itu punya bisnis. Saya bikin laundry. Bikin laundry, alhamdulillah sampai 8 outlet laundrynya sampai 8 titik. Terus kemudian sempat franchise juga. Ambil franchise gitu. Serabi dari Bandung. Bikin franchise, buka di Bogor. Bikin atau sebagai franchisee, Pak? Franchisee. Oh, sebagai franchisee. Tapi mitra lepas kan. Jadi kami yang kelola. Saya waktu itu masih tahun 2004 semester 7 ambil franchisee sendiri. Kemudian modal, dana dan lain-lain yang sudah dari tabungannya laundry, dari orang tua dan lain-lain nyemplung semua tuh di Serabi ini. Serabi, karena ngebangun dari tanah kosong jadi 3 bangunan 3 lantai. Bangkrut di sana. Sempat jalan berapa lama, Pak? Sampai bulan ke-8. Sampai bulan Karena dari bulan pertama sudah minus. Ya, akhirnya aset terjual, tabungan habis. Sampai punya utang dengan karyawan, nggak bisa bayar gaji. Nah, itulah akhirnya saya memutuskan saya harus punya pendapatan dan penghasilan lain. Kalau mau mulai bisnis lagi, belum punya modal karena statusnya malah minus kan. Akhirnya cari kerja. Dan alhamdulillahnya karena lulus tahun 2004, alhamdulillah pas tepat waktu lulus, 3,5 tahun kuliah, akhirnya ngelamar kerja waktu itu ke Carrefour. Jadi sekarang yang di Pajajaran itu tadinya ada bangunan supermarket, nggak tahu bangunan apa, orang anggap katanya itu Carrefour. Jadi saya ngelamar pertama itu di Carrefour. Nah, pada saat interview di Carrefour, ini kan masih belum lulus kuliah sebenarnya, tinggal wisuda. Tapi dengan pengalaman di laundry, pengalaman di Serabi akhirnya alhamdulillah dimudahkan untuk dapat kerjaan. Akhirnya kerja. Akhirnya bablas tuh kerja.
10 tahun di Carrefour, 5 tahun di anak perusahaannya Trakindo. Jadi karyawan 15 tahun. 15 tahun malah? Ya, tahun cukup lama juga Pak ya? Lama banget malah. Padahal harusnya tracknya sudah dari awal sebagai pebisnis Pak. Iya, tapi hancur ya pada saat di bisnis yang kedua itu yang sampai minus. Sempat dari dalam hati nganggap kayaknya saya nggak cocok deh jadi pebisnis. Karena dulu saking tertekannya tuh batin. Oke. Maksudnya belum punya coach. Umur berapa tuh Pak waktu itu Pak? Umur 21. Iya, sebelum 21 ya. Udah berani juga ya. Dan punya utang, bangkrut, karyawannya sudah berumur kan. Mereka pressure kan, gaji saya di mana dan lain-lain. Dan mereka rata-rata umurnya kan usianya sudah 30 tahun dan lain-lain. Jauh di atas saya. Nah, itu yang akhirnya nganggap wah ternyata bisnis nggak mudah gitu ya. Bikin bisnis di Serabi yang di Bandung itu halangannya bukan hanya sekedar bisnisnya, tapi sama lingkungan, di demo karena limbahnya ternyata ngotorin got di depan rumah mereka, gitu kan. Terus sama guru-guru samping SMA 7 waktu itu, sama guru-guru pun juga ditegur karena banyak murid-murid yang nongkrong di sana sambil ngerokok dan lain-lain. Jadi tekanan sosial, tekanan bisnis, lingkungan itu berat banget tuh waktu itu. Itu yang tidak terduga sebelumnya ya? Nggak terduga. Karena waktu di laundry baik-baik aja. Maksudnya di laundry jalan begitu aja, kita servis kan. Tapi ternyata ketika buka outlet, ternyata tekanannya itu luar biasa. Nggak ada partner, nggak ada pembimbing dan lain-lain, diterima sendiri. Sehingga waktu itu ketika saya mikirin Serabi, itu selalu mules, selalu diare. Itu langsung ke belakang. Makanya traumanya cukup panjang. Oke. Sehingga memutuskan untuk bekerja lah ya? Bekerja. Dan akhirnya pekerjaan, ternyata enak ya kerja. Tiap bulan gajian gitu kan, terus kemudian berprestasi, menonjol, bisa promosi jabatan. Ya, alhamdulillah dalam kerja 10 tahun pun juga untuk promosi jabatan juga lumayan cepat karena 1 tahun, 1,5 tahun promosi jabatan. Terakhir posisi apa Pak? Di Carrefour atau di anak perusahaan Trakindo itu? Iya, kalau waktu di Carrefour terakhir saya itu masuk ke Carrefour Group Asia. Jadi di set analis namanya. Untuk menganalisa outlet-outlet kalau buka di satu titik itu kira-kira bakalan profit apa enggak, layak atau tidak, apa enggak. Jadi waktu itu sampai ke China, ke Thailand, keliling Malaysia dan lain-lain. Tapi setelah diambil sama Pak CT, Transcorp, nah balik lagi ke Indonesia, fokusnya di business development. Nah masuk ke Loka waktu itu ke anak perusahaan Trakindo. Trakindo kan alat berat ya. Nah mereka masuk ke bisnis yang di luar core bisnisnya. Mereka mau bikin supermarket dan bikin F&B. Nah kami di create dari awal, startup tuh bikin dari awal. Nah mereka butuh analis awalnya, business development. Kalau anda kan bikin supermarket, F&B dan lain-lain itu bagusnya di mana? Makanya saya gabung di situ sebagai itu. Walaupun nanti akhirnya setelah 5 tahun itu sudah pegang semua di supermarket. Terus memutuskan kembali lagi bisnis tuh faktor apa tuh Pak? Ya bisnis di Trakindo itu 5 tahun kadarullah nggak bagus. Jadi kita masuk di tahun 2014 ya. Loka supermarket yang dibangun itu fokusnya kan produknya impor. Produknya impor, 70% impor. Pak Jokowi naik menjadi presiden tahun 2014. Regulasi beliau nggak boleh impor terlalu banyak, 30% maksimum. Nah itu bisnis modelnya Loka jadi berantakan. Akhirnya yang tadinya kita mau rencana buka sampai 20 outlet, bahkan sudah bangun beberapa lokasi sewa tempat, itu malah minus, nggak jadi buka, tutup satu-satu. Ya udah di situ tahun 2017, 1 tahun sebelum saya resign, saya anggap kayaknya harus mulai mempersiapkan diri lagi untuk cari sampingan nih sebelum kita dikesampingkan. Coba awalnya idenya sampingan gitu ya? Idenya sampingan. Untuk mempersiapkan, karena kalau andaikan sesuatu terjadi, karena kan bisnisnya lagi nggak bagus. Yang di Trakindo 5 tahun itu kan, kalau andaikan tiba-tiba di PHK, nggak punya pegangan, ya bakalan berat gitu kan. Akhirnya tahun 2017, 1 tahun sebelum resign itu sudah mulai bikin Abuya Group. Abuya. Pertama nasi Abuya itu? Ya, namanya Kedai Abuya. Kedai Abuya. Menu pertamanya ya nasi kebuli, martabak Mesir, sama roti cane. Gitu. Sebenarnya secara perjalanan itu karena punya background yang sangat panjang, sehingga ini mungkin yang menyebabkan
apa ya, menjadi suatu kompetensi yang kuat di Pak Okta gitu ya. Dari bisnis gitu ya sebagai profesional terus ke bisnis lagi gitu ya. Sehingga Almas ini bisa tumbuh berkembang apa? Saya banyak belajar waktu kerja. Jadi waktu sebelum kerja menganggap bisnis itu jual beli. Ya. Kita punya produk, kita jual, itulah bisnis. Atau kita bikin produk, kita jual, itu bisnis. Tapi ternyata bisnis itu nggak hanya sekedar itu. Masuk di Carrefour yang tadinya saya pikir Carrefour ini bisnisnya ya jualan produk. Tapi ternyata Carrefour dapat duitnya bukan dari jualan produk. Baru paham akhirnya setelah dia masuk di Carrefour, Carrefour ternyata margin terbesarnya bisa dari rebate, dari listing fee dari sewain macam-macam ya kan, shelving, floor display, dari apa namanya komersial deal dengan supplier dan lain-lain. Banyak pintu uang masuknya. Berarti harusnya tuh bisnis begini gitu kan. Kita nggak bisa cuman titik dari jualan karena mungkin dari jualan produk itu marginnya paling tipis. Bahkan Carrefour kalau jualan produk di Action Spot Jumat Sabtu Minggu itu masuk ke Kompas minus margin. Lebih murah dijual dibandingkan harganya pabrik. Karena bisnis mereka kan traffic, ketika jualan produk minus, trafficnya rame, traffic rame lah yang akhirnya mengundang banyak supplier yang pengen masukin barang. Ada bayar listing fee. Rak yang paling depan top gondola namanya, mereka harus bayar lagi. COC yang dekat kasir mereka harus bayar lagi. Ternyata banyak duitnya. Di Carrefour saya nggak di satu divisi, jadi pernah di operation, pindah ke finance, procurement, business development, sampai ke site analyst, sampai ke sizing expansion for tomorrow. Jadi di Carrefour pun juga pindah-pindah departemen, masuk ke Trakindo pun juga saya pindah-pindah departemen, akhirnya mempelajari ternyata bisnis itu harus begini. Nah sekarang kita bikin di Abuya Group, kami juga lihat nih dengan pengalaman yang tadi di sana, ya kita bisa dapetin beberapa lini pendapatan dari satu brand. Kayak dari Almas kita bisa dapat dari kemitraan, dapat dari jualan bahan bakunya, kita jualan dari keuntungan, tapi tetap dari yang terbesar gitu ya. Dari kalau sekarang di Almas kita tetap keuntungan terbesar itu dari hasil yang otet-otetnya itu yang 30%-nya. Karena mengharapkan keuntungan dari bahan baku itu sulit karena kan itu harus dijual lagi dan kompetitif ya. Bahkan kadang kita di Central Kitchen kami sampai subsidi mitranya. Harga ayam, harga sambal itu kan naik turun betul. Lagi momen lebaran, momen akhir tahun gitu ya. Kalau kami ikutin ketika lagi naik harga bahan baku kita ke otet dinaikin, otet jadi minus margin kan. Jadi akhirnya kita ambil tengah. Ada subsidi ya, ada beberapa subsidi. ya. Pernah beberapa waktu itu ayam dan sambal itu kita bisa subsidi itu hampir 3 bulan. Pas lagi tinggi. Itu nguras uang perusahaan. Dan sampai hari ini tuh 8 tahun itu ada. Dividen untuk dari perusahaannya Central Kitchen kami belum pernah ambil. Tadi ya untuk salah satu untuk mensubsidi balancing itu sana. Jadi kalau kan orang anggap punya bisnis kemitraan itu menang banyak karena dari bahan bakunya untung, dari kemitraan untung, dari penjualan otot untung. Ternyata nggak begitu juga. Karena kita harus di Central Kitchen kita harus berkorban gitu. Oke Pak Okta, sebagai boleh dibilang nih anak muda lah ya 40-an gitu ya. Ini memimpin jaringan bisnis yang sangat luas. Tentunya ini banyak tantangannya gitu ya. Nah, apalagi dengan pengalaman yang cukup kuat itu sebagai modal gitu ya. Nah, saya ingin tahu sih apa sih leadership yang dilakukan oleh Pak Okta sendiri dalam memimpin jaringan bisnis kuliner ini gitu. Kalau saya prinsipnya gini, di dalam satu tim tidak boleh ada orang yang sama karakternya. Di dalam satu tim tidak boleh ada satu karakter yang sama. Jadi kita tuh bukan kerjasama, tapi kita benar-benar saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi misalnya kalau saya cenderung orangnya koleris kan. Orangnya direct dan lain-lain. Kalau andaikan di tim saya juga ada yang tipikal sama kayak saya, bakalan berantem pasti. Nggak cocok. Nah, makanya tim kami itu tim yang sudah kenal puluhan tahun. Jadi orang yang di bawah saya adalah teman-teman lama. Saya kurang dari sisi misalnya
keuangan, dari sisi hitung-hitungan pajak misalnya, ya itu ada tim saya yang di sana. Ada orang yang misalnya bagus mengelola people dan lain-lain, ada orang yang HR yang digabung di situ. Sehingga ketika mereka menempatkan saya itu sebagai leadernya, memang mereka nggak punya feel untuk merasa bersaing, karena kita punya karakter yang berbeda. Punya karakter yang berbeda, punya keahlian beda-beda. Punya keahlian yang berbeda. Nah, memang saya ngambil perannya di sana, dan memang selama ini kita tuh nggak ada perdebatan di dalam tim. Ketika saya mau bikin Almas, saya bilang kita bikin fried chicken, ya mereka pasti akan setuju. Dan saya bilang kita bikin namanya Almas. Itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa diperdebatkan. Pasti kalau andaikan saya punya tim yang mereka ingin punya keinginan untuk berdebat, dia akan nanya, kenapa Almas? Kan udah ada wuling mobil. Kenapa Almas? Betul. Ya, tapi kalau andaikan sudah jadi ketetapan saya, mereka pasti akan mengikuti. Nah, itu kan memang sudah dipersiapkan dengan karakter-karakter tim yang berarti memang udah disetting sedari awal gitu Pak? Disetting dari awal. Jadi leadership itu akan sangat kuat ketika memang kita punya tim dan anggota yang tidak akan mempersulitkan. Betul. Begitu juga di outlet Pak, diberlakukan seperti itu? Iya, walaupun nanti level saringannya akan lebih sulit kalau di outlet, karena kan outlet kita pertumbuhannya cepat. Jadi kita memang member yang tadi 110. Kami punya area manager. Untuk level store manager yang di bawah area manager yang nanti akan benar-benar menseleksi orang yang karakternya memungkinkan untuk dia handle gitu. Nanti si store manager punya crew leader, si store manager juga akan mencari crew leader yang kira-kira bisa melengkapinya dia. Jadi prinsipnya saling melengkapi. Oke Pak Okta, mungkin kalau dari sisi, kalau saya melihat banyak sekali pebisnis yang berhasil itu memang punya karakter yang bagus, punya kompetensi yang bagus, dan mereka memang punya visi yang kuat gitu ya untuk mencapai hal tersebut gitu ya. Nah, saya melihat Pak Okta ini kan salah satu nilai-nilai yang dipegang adalah, kalau saya akses di Instagram gitu ya, kan nilai-nilai agamanya sangat tinggi gitu ya. Nah, bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut di dalam organisasi yang dibangun Pak? Iya, kalau saya dari guru kami mengajarkan, para ulama pun dulu ketika dia diminta untuk dakwah ke daerah-daerah, itu nggak suruh diperintahkan untuk berdakwah, tapi mereka itu disuruh untuk berdagang, ijaroh namanya. Perdagangan yang tidak pernah rugi itu ternyata bukan hanya sekedar jual beli produk, ada produk kita jual. Jadi ijaroh itu adalah gimana kita punya bisnis, tapi kita nggak pernah ketinggalan sholatnya. Gimana kita punya bisnis, tapi kita tetap istiqomah dalam beribadah, tetap istiqomah dalam berinfak, tetap istiqomah dalam menjalankan puasa dan lain-lain. Jadi prinsip itu yang nanti akan saya pegang. Ketika saya punya menjadi leader atau menjadi pemimpin di satu perusahaan, kami terapkan itu, bahwa kita mau punya bisnis nggak ngejar dunia, tapi ijaroh tadi. Makanya di tim kami berikan kewajiban. Sekarang mereka harus kontrol semua tim yang di bawahnya, yang bagi-bagi itu sudah harus tilawah baca Al-Quran 1 lembar, kemudian sholat duha 4 rakaat minimum. Nah, kemudian mereka harus ada infak pagi. Jadi berapapun nilainya. Setiap pribadi jadi, itu? Setiap pribadi. Jadi setiap pribadi itu ada 3 poin itu yang harus dilakukan setiap pagi. Dan saya ngontrol 10 orang di bawah saya. Gitu kan. Saya tanya ke mereka, saya lapor duluan. Alhamdulillah saya sudah baca Al-Quran, infak, terus kemudian sholat duha. Tapi kami di top manajemen level atas, kami tambahin 1 poin, ada tahajud dan witirnya. Kalau yang untuk level menengah ke bawah, yang tim kru sampai store manager dan area manager, mereka wajibnya itu 3. Tapi di manajemen atas itu 4. Jadi apa Pak impact dari kegiatan-kegiatan tersebut? Impact-nya luar biasa. Sebenarnya dengan mewajibkan 1 sholat aja itu sudah sangat membantu, karena Allah yang menjamin, ya kan, buat orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat dan sholatnya itu benar, dia pasti akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita kontrol sholatnya, perbuatan keji dan mungkarnya Allah yang akan bantu nanti. Karena ini
banyak banget poin-poin yang memungkinkan untuk kepleset kan kita di retail, betul. Di F&B ataupun supermarket. Kalau kami punya tim yang nggak support, itu gampang banget untuk hancurin ini brand. Betul. Dulu kami waktu di Carrefour di retail, kalau dia nggak suka sama atasannya, itu dia umpetin aja satu produk sampai expired, terus kemudian setelah expired dia display, terus dipanggil auditor untuk kontrol nih ada barang expired yang kelewat, itu bisa dipecat tuh atasannya. Nah makanya kita butuh tim itu yang satu visi, yang satu misi, yang hatinya dilembutkan, bukan karena motivasi yang kita berikan, tapi karena Allah yang jaga. Dan ini juga disampaikan seluruh jaringan ke mitra-mitra juga gitu Pak ya, nilai-nilai ini ya? Iya, bahkan mitra-mitra itu kita kan ada 5% dari omsetnya untuk jadi infak. Dari omset Pak ya? Iya, jadi ada bukan dari profit ya? Yang profit itu ada 2, 5% dari omset itu untuk sembako, untuk makanan yang dikasih di sekitaran outlet. Tapi yang 5% keuntungan itu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi yang 5% keuntungan itu kalau untung kan, baru kita kirim ke Palestina. Tapi yang 5% dari omset ini kan mereka belum tentu untung, tapi mereka sudah berinfak. Ini diwajibkan ya? Yang untuk sembako itu ya? Betul. Mitra sebelum join mereka sudah paham nih, ada potensi mereka nanti keuntungannya nggak lebih besar daripada infaknya mereka. Nah itu buat kita mitra-mitra yang akhirnya bergabung, ya mereka juga paham bahwa di sini 5%-nya itu dipotong dari atas, dari omsetnya. Tapi masih secara net margin masih bagus lah Pak ya? Allah yang jaga, insya Allah. Karena sebenarnya saya yakin para mitra dan lain-lain pun juga mereka sudah bisa invest di Almas, sudah punya tabungan yang karena kita nggak terima utangan ya, maksudnya mitra yang ngajuin tapi dengan kredit dia kita nggak terima. Jadi mitra itu yang invest pasti sudah punya cash miliaran kan, artinya dia udah kuat secara ekonomi. Nah, jadi saya yakin mitra itu juga nggak terlalu berharap besar dari sini. Nah kalau keuangan mereka sudah terjamin ibaratnya. Nah, mereka jadi justru senang, Pak alhamdulillah setelah gabung sama Almas. Ya, di sini jadi gitu ya. Saya ngerasa apalagi kan kita juga dokumentasi ketika membagikan sedekah infak itu. Kita kan banyak fokusnya sekarang kita justru ke tunanetra. Jadi panti asuhan, terus kemudian tahfiz yang mereka yang tunanetra itu yang kami fokuskan di awal. Sudah berapa per hari berapa Pak kalau sekarang untuk sembako tadi yang dibagikan kepada penerima manfaat? Itu tergantung dari omset, 5% dari omset. Let's say kalau andaikan mimpinya kita itu kan bisa minimum 2 miliar per hari. Itu yang mimpi dari awal kita bikin 2 miliar per hari. Per hari. Secara rupiahnya 2 miliar. Iya, itu mimpinya. Dan sekarang menuju ke sana insyaallah. Gitu. Harus berapa outlet tuh Pak? Kalau dihitung dari sana, minimum kan kita harus punya 40 miliar omset. Baru bisa dapetin itu. Kalau andaikan sekarang rata-rata omset per outlet itu 50 juta, untuk dapetin 40 miliar berarti kan butuh 2.000 cabang outlet. Kalau andaikan yang patungan hanya Almas aja, makanya dari kita kan nanti akan ada brand lainnya, ya kan, jadi dari Kebulia-buya, dari Almas, kita pun juga ada rencana mau bikin rumah makan Minang kan, rumah makan Minang dengan nama brandnya Minang Kemilau. Katanya lebih gede Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan. Dari toko sebelah. Mimpinya demikian. Iya, oke, baik Pak Okta, saya kira bincang bisnis yang sangat menarik dari Pak Okta. Tadi kita bicara banyak hal gitu ya, mulai dari mengawali bisnis gitu ya, dan juga berkembang, dan ternyata banyak nilai-nilai yang kita bisa dapatkan dari talk show podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Okta. Alhamdulillah. Ya. Oke, baik Sobat Brand, demikian bincang podcast pada kali ini, Bistop bersama Almas Fried Chicken. Buat Sobat Brand yang ingin mencari berbagai informasi terkait peluang bisnis, nanti bisa akses di infobrand.id di rubrik Info Opportunity, dan juga nantikan pameran Indonesia Brand and Business Opportunity Expo 2025 tanggal 27 hingga 28 September 2025 di Bekasi. Rencana kami akan selenggarakan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.